Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan pasca ini untuk melaksanakan presentasi bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti adanya sekarang ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah ARM Hum. Terima kasih Bunda atas bimbingannya, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andra Rahmawati. Saya Muhammad Iksan Darmawan. Perkenalkan, saya Nur Badrianisi. Perkenalkan, nama saya Indah Lantiur. Hai, nama saya Gus Dani Nugraha. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 dengan judul teks artikel ilmiah. Baik, kalau kita berbicara tentang artikel secara umum terbagi menjadi dua, yakni artikel dari hasil penelitian. Nah, yang dimana artikel dari hasil penelitian adalah karya tulis yang bersumber dari laporan hasil penelitian yang sudah ditulis dengan maksud untuk kepentingan publikasi yang dimuat pada jurnal ilmiah. Nah, yang kedua itu adalah artikel dari hasil pemikiran atau kajian pustaka, yang dimana artikel tersebut adalah karya tulis yang dibuat dari hasil pemikiran penulis mengenai suatu persoalan dan pengkaji suatu permasalahan ya, yang pembahasannya didasarkan atas teori-teori keilmuan atau mengkaji pustaka-pustaka yang relevan untuk memecahkan masalah yang telah dibahas. Selanjutnya, menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. 1. Kerangka isi artikel hasil penelitian yang pertama, yakni ada judul. Judul ditulis lengkap, informatif, tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek, antara 5-15 kata, dan memuat variabel-variabel yang diteliti atau kata kunci yang menggambarkan masalah yang diteliti. Untuk PTK, judul artikel berfungsi sebagai label yang menginformasikan inti isi yang terkandung dalam artikel secara ringkas. Pemilihan kata sebaiknya dilakukan dengan cermat agar selain aspek ketepatan, daya tarik judul bagi pembaca juga dipertimbangkan. Judul artikel sebaiknya tidak lebih dari 15 kata. Yang kedua ada nama penulis. Nama penulis sebagai pemegang hak kepemilikan atas tulisan. Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik atau yang lain apapun, dan nama lembaga tempat bekerja penulis serta alamat surel atau email. Yang ketiga ada abstrak dan kata kunci. Abstrak berisi pernyataan-pernyataan ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting, seperti masalah, tujuan penelitian, prosedur atau metode, ringkasan hasil dan simpulan, serta saran. Ditulis dalam satu paragraf dan harus utuh menggambarkan esensi isi keseluruhan dan terjemahan dalam bahasa Inggris. Untuk PTK berisi pernyataan yang mencerminkan ide-ide atau isu-isu penting dalam artikel. Selanjutnya adalah kata kunci. Kata kunci yang dipilih dapat berfungsi sebagai alat penelusur, mampu mencerminkan konsep yang terkandung dalam suatu naskah. Untuk PTK, kata kunci adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang dibahas dalam artikel atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata kunci sekitar 5 kata atau frasa. Perlu diingat bahwa kata kunci tidak hanya diambil dari kata-kata yang sudah ada di dalam judul artikel. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan yang menyajikan kajian pustaka beserta rujukan proporsional, pembahasan dengan ringkas, padat, dan langsung mengenal masalah inti yang menyangkut landasan teorinya, historisnya, atau yang lain yang mengarah ke rumusan masalah, rencana pemecahan masalah, dan diakhiri dengan tujuan dan manfaat penelitian.
Untuk PTK, bagian ini menyajikan kajian pustaka yang berisi paling sedikit 3 gagasan. Yang pertama ada latar belakang atau rasional penelitian. Yang kedua ada masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah. Yang ketiga ada rumusan tujuan penelitian dan harapan tentang manfaat hasil penelitian. Sebagai kajian pustaka, bagian ini harus disertai rujukan yang dapat dijamin otoritas keilmuan penulisnya. Kajian pustaka disajikan secara ringkas, padat, dan mengarah tepat pada masalah yang diteliti. Aspek yang dibahas dapat mencakup landasan teoritis, segi epistemologis atau historis, atau segi lainnya yang dianggap penting. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian, metode dituangkan dalam satu bab khusus tersendiri. Penulisan metode penelitian dalam artikel disampaikan hanya dalam 1 atau 2 paragraf saja. Pokok utama yang disampaikan ialah waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan, dan analisis data. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam suatu penelitian, terutama bab 4 yang menurut hasil dan pembahasan disampaikan secara terpisah dan dengan penjabaran tiap data yang yang rinci. Bagian hasil penelitian menampilkan analisis dari data yang sudah selesai dilakukan. Selanjutnya, simpulan dan saran. Pada bagian simpulan, menyuguhkan secara singkat hasil dari penelitian dan pembahasan. Bagian saran ditulis berkaitan dengan isi penelitian kajian, apalagi yang bisa diteliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Informasi yang ditampilkan ialah di dalam daftar pustaka tersebut, yang pertama yaitu nama ahli, tahun buku atau sumber teori diterbitkan, judul buku atau sumber informasi lainnya, dan penerbit. Kali ini saya akan membahas mengenai judul artikel. Judul artikel adalah frase atau kata ataupun kalimat singkat yang merangkum inti dari isi artikel tersebut. Judul bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang topik, masalah yang dibahas, atau temuan utama yang disajikan dalam artikel. Judul biasanya dipilih dengan hati-hati untuk menarik perhatian pembaca yang memberikan gambaran yang jelas tentang konten atau artikel terkait. Selanjutnya itu nama penulis. Nama penulis adalah identitas individu atau individu yang bertanggung jawab atas penulisan artikel tersebut. Nama penulis biasanya mencakup nama depan, nama belakang, ataupun inisial yang berkaitan dengan penulis tersebut. Sementara itu, lembaga adalah organisasi atau institusi tempat penulis bekerja atau berafiliasi. Lembaga ini dapat berupa universitas, perusahaan, laboratorium riset, ataupun organisasi yang dijalankan oleh penulis tersebut. Nah, sementara itu, abstrak adalah ringkasan singkat dari artikel yang menyajikan tujuan penelitian, metode, temuan utama, dan kesimpulan. Abstrak biasanya terletak di bagian awal artikel dan dirancang untuk memberikan gambaran cepat kepada pembaca tentang apa yang akan mereka temukan dalam artikel tersebut, tanpa harus membaca keseluruhan isi artikel. Selanjutnya yaitu kata kunci. Kata kunci adalah istilah atau kata yang penting yang mempresentasikan topik, subjek atau isu utama yang dibahas dalam artikel. Kata kunci dipilih dengan hati-hati untuk membantu pembaca dalam menemukan artikel yang berkaitan. Nah, biasanya kata kunci ini juga tercantum di bagian awal artikel ataupun abstrak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Yang dimana di dalam bagian pendahuluan ini berisi pemahaman tentang latar belakang masalah yang akan diangkat dan juga memuat tentang informasi kontroversial yang berguna menarik pembaca tentang masalah yang akan dibahas. Selanjutnya pada bagian inti atau pembahasan. Di dalam bagian inti atau pembahasan ini berisi analisis tentang perkara yang akan dikaji. Analisis yang dibuat harus berurutan, penguraian yang jelas, serta pembahasan yang tidak bertele-tele. Selanjutnya, bagian penutup. Seperti pada umumnya, pada bagian penutup ini berisi tentang penegasan kembali atau penegasan ulang. Dan juga berisi tentang kesimpulan umum dari pembahasan yang sudah dibahas. Di dalam penutup ini juga berisi saran dari penulis. Dan yang terakhir adalah daftar rujukan atau daftar pustaka. Di dalam daftar rujukan atau daftar pustaka ini mencantumkan sumber yang dirujuk atau teori-teori para ahli. Dalam penulisan format daftar pustaka ini harus menggunakan format yang baik dan benar.
Jadi, artikel merupakan sebuah karangan faktual yang lengkap dan dengan panjang tertentu yang bertujuan untuk dipublikasikan kepada khalayak ramai. Nah, yang terdapat melalui media cetak ataupun media elektronik, seperti yang terdapat di dalam koran, majalah, dan lain sebagainya. Secara umum, artikel terbagi menjadi dua, yakni artikel dari hasil penelitian dan juga artikel dari hasil pemikiran serta kajian pustaka. Dan dua artikel tersebut memiliki perbedaan di dalam strukturnya masing-masing. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat kekurangan atau kehilafan dalam menyampaikan materi, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.